Adalah teman ke masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, jadi Ibu mau absen dulu. Di kelas ini ada berapa orang hari ini yang nggak masuk? Siapa aja? Emporan keterangan apa? Apa? Siapa? Tasya ini namanya siapa? Tasya yang Oke, jadi hari ini kita bakal melaksanain layanan klasikal seperti minggu-minggu kemarin, yang dimana layanan ini akan berlangsung selama 1 jam pembelajaran. Tujuan kita hari ini belajarnya untuk mengetahui bagaimana sikap positif kita terhadap kesehatan mental. Jadi di sini sebelum mulai pelajaran, Ibu mau ice breaking dulu, biar kita fokus. Ada yang mau nggak? Oke. Jadi kali ini ice breakingnya untuk melatih kefokusan. Dengerin Ibu ya. Botak, batu, batik. Jadi mulai dulu botak, batu, batik. Batik. Jadi pegang baju ya kalau batik ya. Kalau Ibu bilang botak, berarti pegang apa? Ibu bilang batu? Batik? Oke. Udah paham semuanya? Yang masih nggak belum paham? Udah coba ya? Udah coba ya? Ayo cepat dulu. Botak, batu, batik. Batik, botak, batu. Masih banyak yang mau fokus ya? Coba kita ulang lagi. Batu, batu, batik, botak, batu, batik, batik, botak, batu, botak, batu, batik, batu. Satu ya, Ibu lihat satu orang nih masih belum fokus. Kita ulang sampai semuanya fokus. Botak, batu, batik, batik, botak, batik, botak, botak. Sekali lagi ya. Oke, sekali lagi. Batu, batik, batu, botak, batik. Oke. Gimana perasaannya bisa speaking? Udah lebih fokus? Udah lebih fresh? Sebelumnya belajar apa tadi? Oke. Jadi hari ini kita bakal belajar tentang kesehatan mental lagi. Lanjutan dari materi-materi minggu kemarin. Ada yang masih ingat 2 minggu kemarin kita belajar membahas apa aja? Kesehatan mental. Kesehatan mental. Terus kepercayaan, terus bantuan profesional. Banyak ya kita belajar kemarin. Jadi di minggu ini kita bakal belajar cara kita bagaimana bersikap positif terhadap kesehatan mental. Bersahabat dengan diri sendiri adalah langkah awal menjaga mental yang sehat. Oke. Pertama, pentingnya punya sikap positif terhadap kesehatan mental. Apa sih yang dimaksud sikap positif pada kesehatan mental? Tolong dilihat semuanya. Sekali lagi kok, minggu ini terakhir kita ketemu. Oke, jadi apa itu sikap positif terhadap kesehatan mental? Tidak malah membicarakan dulu sama-sama. Tidak mau
menghargai orang yang sedang kesulitan. Nah, di sini sikap kita itu termasuk ke dalam sikap positif terhadap menjaga mental yang sehat. Misalnya, teman kita lagi punya masalah, baik di rumah maupun di sekolah atau dengan lingkungan sekitarnya, dengan teman yang lain punya masalah, lagi berantem. Nah, kita harus bisa menghargai pendapat dia. Misalnya mereka bercerita kepada kita, kenapa mereka bisa kesel atau merasa sulit di masa itu bisa kita hargai dengan cara mendengarkannya tanpa menghakimi. Karena kalau kita menghakimi, kita kan belum tentu tahu alasannya kenapa, belum tentu tahu kenapa dia bisa merasa sedih atau merasa marah. Jadi pada saat kita mendengarkan teman kita lagi bercerita, sebisa mungkin kita harus menghibur dan menghargai. Yang ketiga, tidak mengejek atau menertawakan orang yang terlihat berbeda. Nah, maksud berbeda di sini bukan berarti berbeda dalam hal fisik ya. Dalam hal fisik juga buruk. Cuman yang kita bahas di sini kan tentang kesehatan mental. Jadi berbeda di sini maksudnya berbeda dalam misalnya stabilan emosi. Misalnya teman kita ini selalu terlihat murung atau cengeng anaknya. Itu nggak boleh kita langsung ngejek atau menertawakan. Itu sama aja kita langsung termasuk ke dalam membuli sesama teman. Yang bisa menyebabkan orang tersebut mungkin bakal terkena gangguan mental. Di sini ada nggak yang kayak gitu? Membedakan teman, ngejek kalau ada teman yang sedih, tertawakan kalau misalnya bully. Ada nggak nih yang pernah bully tapi yang lihat orang yang bully malah diketawain bukan dibantuin? Nah, itu nggak boleh ya. Iya. Oke, gitu nggak boleh ya. Bisa mungkin kalau kita melihat ada orang yang membuli teman kita, kita harus menghentikannya. Jadi nggak boleh diketawain atau bahkan ikut membuli, karena hal tersebut itu bisa mengganggu mental teman kita. Oke, di sini ada bagaimana sih cara kita mengenali tanda dari gangguan mental. Ibu di sini membagi ke dalam dua bagian. Yang pertama untuk mengenali diri sendiri dan juga yang kedua untuk lingkungan sekitar atau untuk teman kita. Di bagian diri sendiri ini, yang pertama cara mengenalinya. Kalau kalian merasa sedih terus-menerus, kemarin udah kita bahas kan? Ini ciri-ciri dari apa nih merasa sedih terus-menerus kemarin? Stres, depresi. Oke, yang kedua, gampang marah atau nangis. Yang dimana hal tersebut berarti kita belum mempunyai kestabilan emosi yang baik. Makanya kita gampang marah, gampang emosian, gampang nangis, karena kita belum bisa mengelola emosi kita dengan baik. Di sini ada kayak gitu, gampang marah atau gampang nangis? Nah, kalau misalnya itu kita harus belajar bagaimana cara mengelola emosi dengan baik supaya kita nggak gampang marah dan juga nangis. Yang ketiga, susah tidur atau malas makan. Di sini ada nggak yang susah tidur, insomnia, tidur pagi? Banyak ya? Kalau di sini susah tidurnya karena main game atau karena ada masalah? Ya, main game. Sebisa mungkin kita hindari pola tidur yang tidak baik, karena pola tidur yang tidak baik itu bisa memicu kita emosinya jadi tidak stabil. Misalnya nih, kalian tadi malam main game sampai subuh, sampai sekolah kalian ngantuk. Kalau misalnya nanti diganggu sama teman, otomatis kalian bisa langsung marah kan? Karena kalian merasa ngantuk, sebel, bete, karena kalian kurang tidur. Makanya di sini kita harus bisa mengelola emosi kita dan juga mengelola pola tidur yang baik, karena itu berdampak pada kestabilan emosi di dalam diri kita. Yang keempat, cara mengenali tanda gangguan mental yang keempat yaitu kita merasa sendirian atau tidak berharga. Nah, di sini pernah nggak nih ada yang merasa tidak berharga atau merasa sendirian? Padahal aslinya kayak gitu, ya kan? Padahal aslinya orang sekitar kalian itu mungkin memang peduli sama kalian. Caranya mungkin berbeda sama apa yang tidak sesuai yang kalian pikirkan. Jadi di sini cara menghindarinya supaya kita tidak terus-menerus overthinking. Kan kita kalau merasa sendirian dan merasa tidak berharga itu biasanya timbul dari pikiran
Tahu? Makanya diperhatiin jangan ngobrol ya. Yang kedua, cara mengenali gangguan mental di diri teman kita. Yang pertama ada apa? Yang kedua, yang ketiga, dan yang terakhir. Oke, jadi di poin yang pertama, tiba-tiba menjadi pendiam. Misalnya nih, teman kalian yang tadinya ceria, ngobrol terus tiba-tiba di hari itu teman kalian jadi pendiam. Ada nggak yang pernah punya teman kayak gitu? Ada kan? Nah, itu langkah kita sebagai teman untuk mendukung teman kita yang lagi sedih atau tiba-tiba jadi pendiam. Itu ada baiknya kita langsung tanyakan, ada permasalahan apa yang sedang dia pikirkan, dengan cara tidak memaksa. Jadi kita jangan pernah memaksa seseorang untuk bercerita apa yang tidak mau ia ceritakan, tapi kita memberikan ruang kepada teman kita. Misalnya kita ngomong nih kayak, kalau kamu lagi merasa sedih atau kamu lagi merasa tidak baik-baik saja, kamu bisa langsung cerita sama saya, oke? Jadi nggak mau dipaksa ya. Kalau misalnya memang ada teman kalian yang merasa sedih, terus kalian paksa untuk bercerita, malahan dia nanti jadinya gak merasa nyaman, gak merasa aman lagi ada di kelas. Oke, yang kedua, bolos sekolah atau les. Di sini ada les nih bolos sekolah. Arcila, kenapa Arcila bolos sekolah terus? Kesiangan. Nah, jadi pada gangguan masalah kedua ada pada hal gimana teman kita yang tadinya rajin atau memang dia dari awal memang bolos sekolah terus nih. Nah itu pasti kalau lebih dari 3 kali dipanggil guru BK kan. Nah di BK biasanya ditanya ini, apa alasan kalian akhirnya bisa bolos sekolah, akhirnya mau bolos sekolah atau malas untuk sekolah. Biasanya pemicunya orang-orang yang bolos sekolah ini beberapa ya, nggak semuanya, tapi beberapa. Secara garis besarnya mereka punya masalah di rumah, pikirannya berantakan nih. Justru karena itu kita sebagai teman harus bisa mendukung teman kita yang sekiranya sudah mempunyai tanda-tanda dari gangguan mental. Yang ketiga, menghindar dari teman dan keluarga. Ada nggak yang tahu maksudnya gimana? Gimana sih konsep menghindar dari teman dan keluarga ini? Kalau orang yang kena gangguan mental, ya? Ya, tidak mau ngobrol, lebih suka sendiri. Ya, seperti poin pertama, tiba-tiba jadi pendiam. Misalnya nih, pada saat jam istirahat, yang tadinya biasanya ngakatin bareng-bareng, tapi dia tiba-tiba dari pagi jadi diam. Dari pagi dia menjadi pendiam, dan dia menghindari untuk ngobrol kepada teman-temannya. Jadi
sering bercanda tentang fisik ya, atau tentang ekonomi, ya kan? Sering kan kalian temui di lingkungan sekolah atau kayak gini? Nah, kalau misalnya kalian itu sudah merasa emosi atau tidak enak, itu kalian harus bisa merasakan ya, kalian harus tahu, oh saya lagi emosi nih. Itu caranya bisa langsung kalian bicarakan ke orang yang membuat kalian emosi, tanyakan kenapa alasannya bisa berbicara seperti itu, kasih tahu kalau sebenarnya kamu itu gak suka diomongin kayak gitu, ya kan, daripada diem aja. Kira-kira masih bakal terus berlanjut gak buliannya tuh? Masih kan? Mungkin di sini ada beberapa yang pernah dibully atau bahkan yang jadi pembulinya. Jadi nggak boleh kayak gitu ya. Karena hal tersebut bisa memicu munculnya gangguan mental pada diri seseorang. Bagaimana langkah yang kedua? Bercerita kepada orang yang dipercaya. Pasti beberapa dari kalian di sini punya kan orang percaya masing-masing? Punya nggak? Punya kan? Nah, kalau misalnya kita belum berani ke profesional, belum berani ke guru BK, psikolog, atau psikiater, itu kita bisa mulai bercerita kepada orang yang kita percaya. Misalnya kepada teman terdekat kita. Kenapa kita bercerita kepada orang yang kita percaya itu bisa membantu kita meredakan apa yang kita anggap berat. Misalnya nih, kalian punya masalah. Kalau nggak kalian ceritakan, mungkin rasanya berat banget, nggak bisa lega, ya kan? Ada nggak sih yang di sini punya masalah harus banget cerita ke orang lain biar kalian merasa lega? Biasanya kalau kalian punya masalah, kalian gimana? Diem aja atau melarikan ke hal-hal positif seperti ke hobi-hobi? Ke hobi? Nah, ini bersatu tahu ya. Yang ketiga itu langkah-langkah yang mencari bantuan profesional seperti yang gue bilang tadi. Kalau misalnya merasa sudah sangat tidak sanggup, itu boleh langsung mencari bantuan yang profesional. Dan yang terakhir, melakukan hal-hal yang membuat kita senang. Misalnya, kita bisa main futsal, main basket, atau bahkan kalau buat cewek-cewek biasanya kalau zaman sekarang ini bilangnya make up terapi ya. Kalau misalnya dandan bisa buat senang, atau mungkin keluar nih sama teman-teman, hang out, biar kalian gak merasa stres terus di rumah. Oke, jadi di sini ada dukungan sosial. Nah, dukungan sosial ini berperan penting dalam menjaga kesehatan mental kita atau membantu menjaga kesehatan mental orang-orang sekitar lingkungan kita. Apa sih dukungan sosial itu? Boleh baca apa dukungan sosial itu? Ya. Jadi dukungan sosial di sini itu contohnya seperti ada keluarga, teman atau guru yang bersedia menemani atau mendukung kita dan bersedia mendengarkan cerita kita di saat kita merasa sedih, stres, emosi ataupun senang. Jadi ini perannya dukungan sosial, pentingnya dukungan sosial supaya kita tidak merasa sendirian. Karena hidup kita ini nggak bisa sendirian ya.
yang diberikan kepada seseorang juga. Misalnya kayak orang yang menderita gangguan mental tadi nih, itu kan stigmanya negatif. Oh, misalnya kita akan dengar nih, oh dia punya gangguan mental loh, pasti stigmanya langsung ke orang gila kan. Padahal tidak semua gangguan mental itu orang gila. Oke, jadi stigma itu bukan ya, jadi stigma dari kesehatan mental itu nggak harus kita cap orang punya gangguan kesehatan mental gila ya. Jadi kalau kalian yang punya tanda-tanda dari gangguan mental sudah kita sebutin, itu langsung aja nggak apa-apa cerita ke teman terdekat atau langsung ke guru BK. Karena guru BK nggak bakal ngebocorin apapun yang kalian ceritakan kepada mereka. Oke? Nggak bakal ngebocorin, nggak bakal ngejudge, malah bahkan guru BK itu bakal membantu kalian memberikan solusi dan juga mendengarkan semua masalah kalian. Sekarang ibu mau nanya. Ibu mau nanya, oke. Menurut kalian kenapa kita itu nggak boleh ngejek teman kita yang kelihatan murung atau sedih terus? Siapa namanya? Siapa? Pio. Oke, boleh. Kadang mungkin dia sedang mengalami masalah atau merasa sedih. Kalau kita mengejek, dia bisa merasa lebih sedih. Lebih baik kita jadi teman yang sedih dan mau mendengarkan. Oke, benar banget. Jadi jawaban dari Pio tadi, kenapa sih kita nggak boleh ngejek teman kita yang kelihatan murung atau sedih? Karena mungkin saja mereka mempunyai masalah yang bikin mereka stres. Jadi daripada kita ngejek, itu lebih baik kita rangkul, jangan kita jauhi ya. Kita tanyain kenapa, perasaannya apa. Nah, jadi dalam sama Pio tadi itu termasuk salah satu ciri dari dukungan sosial. Itulah kenapa penting sekali dukungan sosial bagi kehidupan sehari-hari kita. Masih ada yang mau ditanyain? Masih ada yang mau ditanyain? Oke, jadi dari materi kita hari ini itu kalian buat main map ya. Atau kalau enggak, gini deh. Oke, jadi tadi kalian udah buat main mappingnya ya. Ada yang mau menjelaskan main mappingnya ke depan? Oke, jadi kalian kan udah buat main mapping nih tadi kan? Ibu minta satu orang untuk menjelaskan main mappingnya ke depan. Hasil main mappingnya ke depan, jelasin sama teman-temannya apa yang kalian pelajari hari ini. Oke, ada yang mau? Boleh? Siapa yang mau menjelaskan materi hari ini? Ya. Jadi di sini Fatima mau menjelaskan isi mind mapping Fatima pada pembelajaran di pagi hari ini. Boleh Fatima? Semuanya tolong diam ya, dengerin. Semuanya tolong diam, yang masih mau ngobrol boleh keluar. Tolong didengarin temannya menjelaskan isi mind mappingnya pada hari ini. Boleh silakan. Yang pertama adalah berpikir tentang kognitif terhadap pemahaman mental. Jadi kita harus membicarakan masalah hargai orang lain dan sekaligus kesulitan, tidak mengejek atau menertawakan orang yang terkena berbeda. Poin kedua, tanda gangguan mental untuk merasa sendirian atau tidak berguna. Poin ketiga ada